Good, good. Pak Herianto, menarik sekali tadi topik mengenai upskilling, reskilling. Memang kondisi saat ini kita harus menuju ke sana, kita harus punya wawasan ke sana. Tapi mungkin pertanyaannya gini Pak, kalau kita bicara mengenai upskilling, reskilling, itu berarti kan kita melakukan satu effort, melakukan satu inisiatif kepada existing employee. Ya, betul. Ya. Jadi existing employee, di mana kita ini bagian dari capital kita ataupun bagi investment kita harus rubah lagi skillnya kepada kebutuhan yang baru. Nah, pertanyaan tadi sebenarnya di last sebelum saya tanya, Bapak menjelaskan mengenai agility. Agility itu lebih tadi dijelaskan cenderung kepada personnya, dia mau atau enggak. Ya. Ada willingness apa enggak? Ya, pertanyaan saya kalau misalkan ini karena tuntutan proses bisnis dalam kondisi saat ini kan banyak sekali yang mengalami perubahan. Betul. The business banyak sekali organisasi ini merubah. Nah, kebetulan kita di saat berinvestasi capital awal ini kita tidak mencari orang dengan spesifikasi yang baru. Sehingga walaupun orang itu tersebut mampu mau untuk di-upgrade, tetapi kalau kita upgrade paksakan karena ini memang raw materialnya memang tidak kita desain untuk itu. Sehingga buat kita akan banyak baik dari sisi waktu, biaya dan lain sebagainya. Nah, itu strategi gimana? Apakah ganti grup atau seperti apa? Nah, thank you Pak Heri. Oke, makasih Pak Sumardi. Intinya gini Pak, betul. Artinya ada yang orang memang akhirnya mau ikut gitu, tapi ada juga yang sebagian dia tidak bersedia untuk ikut ke depan Pak. Tapi kan bicaranya realistis ya gitu. Kita intinya adalah company sendiri punya willingness atau punya eagerness untuk membangun orang itu bisa ada di ke depan gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena ini keinginan dari company. Bahwa job ataupun kita ini kasih saya contoh real yang ada di kita sendiri ya. Tadi saya bilang engine bisnis kita berubah. Yang tadinya ke micro sekarang lebih banyak ke korporasi gitu ya. Sehingga skill-skill yang ada di skill-skillnya yang ada saat ini tentunya harus di-upgrade ya, artinya di-upskill yang ada, ataupun yang tadi yang tidak relevan dengan engine bisnis ke depan kita reskill mereka gitu. Nah, kalau bicara yang tadi Pak Sumardi sampaikan, kemudian memang ada orang yang ternyata relevan gitu ya ke depan karena tadi mungkin dia sudah memiliki learning agility dan juga dia adaptasinya tinggi ya untuk bisa mengikuti ke depan. Nah, dia bisa kita dengan mudah kita lakukan upskilling, reskilling gitu ya. Nah, kemudian juga tentunya tidak semua bisa ikut gitu ya. Ada juga yang dia berusaha untuk bisa, tapi tadi bicaranya materialnya sendiri tadi mungkin kualifikasinya ataupun apapun ya. Tapi pada prinsipnya kan kalau orang punya keinginan, setiap orang tentunya bisa kita upgrade ya. Kalau saya diserigat apapun latar belakangnya, karena perbankan pun sebenarnya nggak terbatas bahwa di sini ada orang ekonomi. Di sini orang pertanian, peternakan, orang oceanografi, ataupun orang HI, ataupun itu latar belakangnya tentu berbeda-beda. Kalau bicara pekerjaannya, hampir sama ya. Perbankan gitu ya, artinya ada korporasi, ada ada consumer, atau apapun ya sini. Nah, yang bicara tadi, kalau bicara bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa mengikuti ataupun tadi kan tidak semua orang punya agility yang tinggi gitu ya, ataupun learning agility yang tinggi sehingga bisa beradaptasi ke depan. Makanya tentunya kita juga memberikan kesempatan buat mereka untuk bisa tetap kita berikan development, ataupun kalau sudah tidak bisa artinya kita juga memberikan kesempatan apabila dia memiliki keinginan untuk karir di tempat lain ataupun karir lainnya juga kita berikan kesempatan Pak Sumardi. Tentunya juga kita tidak menghambat apabila ada suatu ada orang tertentu yang memang dia karirnya sudah tidak lagi sesuai dengan yang ada di sebuah perusahaan. Tentunya kita harus memberikan kepada mereka kesempatan juga buat mereka untuk bisa memilih karir di tempat yang lain mungkin gitu Pak Sumardi ininya ya. Bluntly-nya seperti itu. Tapi intinya kita akan dorong terus mereka supaya mereka bisa beradaptasi dengan skill-skill yang baru. Karena buat saya tadi, saya berinteraksi lebih banyak dengan teman-teman yang ada di sini adalah untuk memberikan insight bahwa seorang itu harus terus punya mindset bahwa dia harus belajar ya. Either dia melakukan arti belajar itu sekarang kan bicaranya tidak terbatas harus
jam tertentu, waktu tertentu. Sebenarnya kita punya platform, Pak ya. Di Danamon sendiri kita punya platform untuk orang itu dikasih freedom. Kita punya library, e-library. Orang mau belajar, mau ada hal-hal yang baru, kita punya e-library. Kita mau belajar apapun, materi ada di situ. Even kalau mau nyari license di kayak LinkedIn Learning, kemudian Intuition, itu kita buka. Artinya even dia mau dapatkan license, dia buka. Artinya perusahaan sudah memberikan ataupun membuka kesempatan buat orang-orang untuk terus belajar. Kan tapi tadi platformnya kita siapkan ya. Tadi saya bilang kita punya library-nya. Kita semua jenis training ada di ada di platform digital kita gitu. Orang bisa akses setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun dia bisa. Terus kemudian di luar platform yang internal juga eksternal kita siapkan apabila dia mau belajar hal lain ya, yang misalkan untuk menambah value buat dirinya pun kita buka. Artinya saya tidak membatasi. Orang misalkan untuk mendapatkan license, orang karir tertentu tapi mendapatkan license lain, fine. Yang penting buat kita adalah membangun learning culture di di area kita. Karena suka tidak suka karena tadi perubahan dari bisnis itu ke depan terus sangat perubahannya sangat tinggi, maka kita mendorong orang adalah bagaimana dia mudah beradaptasi dengan model ke depan. Seperti itu mungkin. Kebutuhan ke depan, bukan model ke depan. Itu yang Pak Subandi mungkin yang bisa saya sampaikan. But anyway, menurut saya perusahaan itu harus menyiapkan platformnya gitu ya. Platformnya tadi, kalau saya contoh di Danamon sendiri, kita punya e-library, kita punya learning tadi LMS, KMS yang ada di internal, even eksternal juga kita siapkan. Apabila ada orang punya aspirasi lain, kita buka juga, even keluar gitu. Itu artinya lebih mendorong orang bagaimana punya sense gitu ya. Kalau bicara learning itu lebih ke sense-nya ya. Kalau kita senang mendevelop orang gitu loh, kita dengan senang hati akan mendevelop orang. Tapi tetap tentunya dua side ya. Artinya kita mau membangun orang, kita mau mendevelop orang, tentunya orang juga harus punya eagerness ataupun punya keinginan dia untuk didevelop. HR tentunya perannya harus lebih besar ya. Ketika sekarang ini model kerja itu terus berubah. Kemudian juga perusahaan competitiveness-nya juga harus didukung gitu ya, supaya dia bisa tumbuh dan juga going concern-nya terjaga. Maka yang saya harapkan adalah orang-orang HR itu lebih punya peran ya, rather than dia mungkin lebih banyak menunggu gitu. Sebenarnya itu yang saya mau expect dengan reskilling, upskilling strategi ini. Jadi teman-teman HR tentunya perannya lebih strategis ya, untuk bisa mendukung perusahaan menyiapkan si talent-talent itu ke depan. Mungkin itu Pak Erlando. Terima kasih.